Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome to Pop Dong, podcast aware penyakit dengan ngobrol-ngobrol. Hari ini adalah podcast perdana kita, yaitu RSPPN Panglima Besar Sudirman, di mana podcast hari ini itu kita akan membahas isu-isu masalah ataupun penyakit sesuai dengan temanya. Dan tema hari ini, kebetulan hari ini tanggal 28 Juli, yaitu Hari Hepatitis Sedunia, yang saya hari ini tidak sendiri. Oh ya, sebelumnya, perkenalkan, saya Patricia yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dan saya tidak sendirian, nanti juga akan ada narasumber yang mengisi podcast tentang hepatitis ini. Di dunia kesehatan, hepatitis masih menjadi masalah yang sering terjadi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, sejumlah 100 juta orang di Asia Tenggara hidup dengan hepatitis B kronis yang mengakibatkan 1,4 juta kasus baru dan 300.000 kematian setiap tahunnya. Seperti yang telah kita ketahui, hepatitis terbagi menjadi beberapa jenis. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E. Saya sedang bersama narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Please welcome Dr. Ricky Cornelius Tarigan, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Patricia. Bagaimana nih, dok, kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk nih, dok. Ya, kebetulan tidak ada praktek. Kebetulan tidak ada praktek ya. Terima kasih, dokter, telah bersedia hadir di podcast perdana kita nih, dok. Terima Jadi kasih. hari ini tuh podcast perdana yang kebetulan kita memperingati Hari Hepatitis. Kan hari ini tanggal 28 Juli. Jadi terima kasih dokter sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Oke. Ngomong-ngomong tentang hepatitis nih, dok ya. Hepatitis itu apa ya, dok ya sebenarnya nih? Pertama-tama perkenalkan dulu saya Dr. Ricky Cornelius Tarigan, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Panglima Besar Sudirman yang berpraktek di sini. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Patricia, apa sih itu hepatitis? Iya. Hepatitis itu adalah suatu peradangan di organ hati atau organ liver di tubuh ya. Nah, peradangan ini kenapa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Salah satunya yang paling banyak ya karena virus ya. Virus, hepatitis, hepatitis A, B, C, D, dan E. Tapi yang paling berbahaya memang B dan C ya. B dan C. Karena dia bisa menyebabkan suatu penyakit yang menahun ya. Kemudian ada penyebab yang lain. Salah satunya bisa karena obat-obatan yang berlebihan. Karena kan obat-obatan ini di metabolisme melewati hati. Contohnya misalkan karena penggunaan paracetamol yang berlebihan, seperti bisa juga itu ternyata. ya. Atau juga bisa juga karena parasit ya. Parasit juga bisa menginfeksi ke organ hati. Oke, dari yang sudah saya dengar nih, berarti kan peradangan pada hati. Dan itu penyebabnya ada virus, parasit, dan lain sebagainya. Yang kita ketahui nih sebagai masyarakat umum ya, virus tuh kayaknya menular gitu, dok. Apakah hepatitis menular dan bagaimana ya cara penularannya kalau memang dia menular gitu? Jadi hepatitis ini bisa dibilang karena virus juga dia bisa menular. Ya, hepatitis karena virus yang menular itu bisa lewat satu seperti hepatitis B dan C itu melalui yang namanya transmisi melalui darah ataupun cairan tubuh. Darah dan cairan tubuh. Kemudian ada juga penularannya untuk hepatitis A dan E itu biasanya penularannya melalui sistem fekal oral ya. Fekal oral? Iya. Apa itu fekal oral ya? Jadi kalau fekal oral, Mbak Patricia itu maksudnya adalah makanan-makanan yang terkontaminasi oleh mungkin tinja-tinja atau dari pasien yang menderita hepatitis. Jadi kebanyakan melalui misalkan tidak dibersihkan dengan baik ya, apa piringnya, jadi terkena cairan mungkin dari penderita hepatitis tersebut, gitu, fekal oral. Atau juga bisa lewat dari kebersihan tubuh, dia tidak mencuci tangan dengan baik saat setelah makan, mungkin
makanan apa, piringnya masih Kotor. kotor. Jadi ternyata piring tersebut pernah dipakai oleh penderita hepatitis juga bisa ya. Oh, juga bisa. Ya, Jadi banyak cara penularannya ya, ya. Dok Tapi ya, paling utama ya karena fekal oral ya, karena fekal makanan yang oral. terkontaminasi. Ngomong-ngomong fekal oral nih, Dok, kalau itu kan dari tinja dan makanan ya yang Ya, masuk ya. Nah, kalau kita nggak sengaja misalnya sentuhan sama penderita hepatitis atau bersalaman gitu bagaimana, Dok? kalau itu misalkan karena bersalaman ataupun satu ruangan dia tidak menular Mhm. ya, karena tidak menular Mmm, lewat udara. Jadi kadang mitos menyebutkan bahwa pasien ini takut kalau satu ruangan dengan penderita iya, hepatitis ataupun takut bila berdekatan dengan penderita hepatitis. Itu tidak menular ya. oke. Eh, jadi menularnya melalui darah ataupun Cairan, cairan. Darah oke. maksudnya gimana, Dok? Misalkan penularan melalui darah itu adalah contoh satu menular melalui transfusi Mhm, itu bisa, ataupun menular melalui darah itu adalah penggunaan-penggunaan eh, eh, zat-zat yang tidak baik ataupun narkoba dengan menggunakan jarum suntik yang berbeda-beda dengan mhm, orang-orang yang berbeda-beda, jadi dia menular melalui tersebut. oke. Atau juga bisa juga karena misalkan ini juga sering juga fenomenanya itu karena ada banyak eh, yang tambal-tambal gigi Mhm, berlubang, dia tidak berlisensi mungkin, akibatnya penggunaan atau sterilisasi alat-alatnya tidak baik, jadi digunakan oke. berulang-ulang ke pasien. Seperti Oke, itu. banyak hal ya ternyata Ya. ya. Kalau satu lagi nih, Dok, Mhm. kita kan sering nih, satu tempat minum nih, misal nggak sengaja sama temen nih, nah Ya. itu gimana ya, Dok, ya? Ternyata misalnya Mhm. itu penderita hepatitis gitu, gimana, nggak apa-apa, Mhm. Dok? Apa menular juga itu? Jadi kalau yang pertama kita harus menjaga higienis tubuh ya. Mhm, Heeh, kalau misalkan dia satu tempat minum, makan itu tidak menular. Tapi oke menular kalau misalkan dia tidak menggunakan atau membersihkan piringnya dengan baik. Misalkan mungkin dia sebelumnya penderita hepatitis A yang sedang aktif, masih aktif oke, gitu. Tapi kalau tidak aktif tidak ya. Kalau karena hepatitis A itu bersifat akut. Jadi kalau sudah terkena kita tidak ada kita berikan terapi cairan, mhm, terapi untuk pelindung livernya, dia akan oke. sembuh sendiri. Oh, bisa sembuh Heeh, sendiri heeh. kalau yang Jadi A ya? biasanya kalau sudah selesai, kemudian makan bareng ya tidak akan menular lagi. Oke, berarti sobat RSPPN jangan khawatir Heeh, kalau kita nggak sengaja sentuhan, iya, atau jabat tangan, atau mhm, nggak sengaja satu tempat minum, tapi bukan iya, berarti kita tidak menjaga kesehatan. iya, Tetap higienis diri, iya, itu dijaga, iya. seperti itu ya, Dok, ya. Kalau misalnya udah ternyata, mengidap hepatitis, tanda gejala yang pertama kita rasakan tuh seperti apa, Dok? Jadi seringnya yang memang paling banyak menjadi masalah di Indonesia adalah hepatitis B dan C ya, tapi yang Oke, paling besar memang hepatitis B. hepatitis B. Jadi kebanyakan pasien ini tahu atau datang ke dokter setelah membawa hasil medical check up. MCO dulu Oh, berarti? biasanya hampir lebih dari 50% itu ketahuan lewat hasil medical check up. Oke, Oh, HbSAg-nya positif. Itu HbSAg itu penanda apa untuk hepatitis. Jadi antigen untuk mhm penanda hepatitis. mhm, Nah, itu kebanyakan ketahuan itu dari seperti itu. Heeh. Dan kebanyakan tidak bergejala. Jadi penularan hepatitis B ini secara horizontal dan vertikal. Jadi kalau vertikal itu dia ditularkan melalui ibu ke anak anak, bayi. Secara horizontal itu ditularkan melalui satu gaya hidup yang tidak baik. Ya, contohnya lewat hubungan seks yang tidak sehat atau berulang, kemudian penggunaan jarum suntik atau nafsa ya, mhm, yang dipakai berbarengan. Kemudian yang ketiga itu contohnya melalui transfusi darah yang tidak dilakukan screening yang baik gitu. oke, Jadi seringnya paling sering lebih dari 50% itu karena tidak bergejala akibat dari ditularkan dari ibu ke anak. ibu ke Baru anak, ketahuan dia. Dan gejala awalnya, jadi hepatitis ini ada namanya gejala kompensata dan dekompensata hepatitis B ini. Jadi yang tidak bergejala kita jangan langsung panik. Oh mhm, ini bahaya nggak nih? Ini
ini berbahaya nggak buat tubuh kita, berbahaya nggak buat keluarga saya. Oke. Jadi saya seringnya meng-KIE pasien bahwa eh, untuk pemeriksaan hepatitis dan tata laksana hepatitis, dia berkesinambungan Mm-mm. pelan-pelan. Jadi Oke. misalkan nih, dia kita jumpai tidak membawa hasil atau membawa hasil MCU positif, kita harus cek dulu nih, Mm-mm. ini kadar virusnya aktif atau enggak, banyak atau Oh, enggak. oke oke. Nah, biasanya kalau kadar virus yang banyak, itu biasanya gejalanya lebih jelas. Hmm, Biasanya mata kuning, kemudian lemas, mual, muntah, ya. oke. Kemudian BAB-nya dempul, Mm-mm. seperti itu. Tapi kalau dia tidak bergejala, nah kita harus cek ini ada virusnya atau tidak. Mm-mm. Nah, ada pemeriksaan lanjutan, itu kita lakukan pemeriksaan untuk jumlah kadar virusnya dengan untuk hepatitis B ya. Mm-mm. Itu adalah pemeriksaan HbAg atau dan HbPD. Nah, HbAg itu tujuannya untuk apa, Dok? HbAg itu adalah untuk menilai ini pasiennya sedang di dalam tubuhnya ada virus yang lagi berkembang Aktif biak nggak? nggak? Iya. Jadi itu dulu. Mm-mm. Kalau misalnya positif dia lagi berkembang biak. Oke. Nah, kalau HbPD, nah jumlah virusnya, Jumlah virusnya. jumlahnya. Mm-mm. Nah, kalau sudah ada ternyata tinggi sesuai dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh dokter penyakit dalam, itu harus diterapi. Oke. Tapi kalau tidak kadar virusnya nol, fungsi hatinya juga Mm-mm. baik, itu biasanya itu hanya sebagai oh dia ada berdiam di dalam tubuh, tapi kita tidak perlu khawatir. Oke. Jadi biasanya kita KIE atau kita edukasi supaya cek berkala setahun atau setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali. Ya, jadi Oh, mm. jangan langsung menganggap ini sebagai akhir dari segalanya gitu. Ya pasti panik juga kalau Iya, kita belum tahu gitu kan ya dok ya. begitu. Oh ya ada hal yang menarik juga nih. Tadi dokter bilang kalau penularannya itu bisa secara horizontal, Iya, yaitu ibu ke anak. Ya ibu hamil. vertikal, Oh ibu, vertikal, ibu vertikal dan anak, ibu dan ibu ibu ke ke anak. anak. Ya. Itu sudah pasti anaknya kena ya dok ya? Apa Nah, bagaimana? Nah itu. itu sebagai itu yang seringnya screening yang tidak baik kalau sampai menular Oke. ke anak. Jadi seringnya adalah untuk ibu-ibu ini adalah kita harus screening ketika sedang sedang hamil Mm. itu harus screening, screening hepatitis, screening HIV. Tujuannya supaya anak tidak tertular. Bisa di screening dari usia berapa itu dok? Biasanya dari trimester 1 sudah Oh bisa. sudah bisa. Oke. Jadi lebih cepat lebih tahu. Oke. Gitu. Jadi tujuannya apa, Dok? Jadi ketika hasilnya positif, berarti kan yang tadi saya bilang harus cek HbSAg dulu ya. Iya. Lalu kita nilai, oh virusnya aktif atau enggak lewat kita cek fungsi hatinya. Oke. Kemudian kita cek yang tadi jumlah virusnya, kita cek HbV-DNA dan HbAg. Mm. Nah, kalau sudah dicek, ternyata hasilnya tinggi, itu harus kita berikan terapi pencegahan untuk supaya Oh tidak terkena ke bayinya. kebayang. Jadi ada Oke. mungkin sepertinya akan kita kasihkan atau kita berikan obat antivirus. Obat antivirus. Oke. Dan waktu bayi juga itu saat mulai sudah ketahuan dan hasilnya tinggi, kita langsung harus kasih obat Mm. antivirus. Dan untuk bayinya harus dilakukan pencegahan juga, pemberian imunisasi. Oke, pemberian imunisasi kepada bayinya dan Bayinya ibu ya, juga diterapi seperti itu ya. iya. Kalau untuk pengobatannya Mm-mm, bagaimana tuh dok kalau udah terdeteksi melalui MCU diperiksa ternyata positif iya. dan aktif itu Mm-mm. bagaimana pengobatannya berapa lama? Jadi kalau misalkan nih kita cek ternyata HbP-DNA dan HbAg-nya positif, HbP-DNA-nya tinggi, kita harus memberikan antivirus. Antivirus. Kalau yang bisa kita lakukan sebagai seorang dokter penyakit dalam adalah hepatitis ini bukan akhir segalanya. Mm-mm. Jadi misalkan nih, kita berikan tujuannya obat antivirus itu untuk menurunkan kadar jumlah virus. Oke, berarti bukan menghilangkan ya. Bukan menghilangkan, Oke. menurunkan kadar jumlah virus. Jadi kalau kadar jumlah virusnya Mm-mm. terkontrol, dia tidak menular. Oke. Dia tidak menular akibat ya dia masih bisa berkeluarga, masih bisa punya anak. Yang penting kadar virusnya itu terkontrol. Berarti bisa kambuh sewaktu-waktu nggak dok tuh kalau kayak gitu? Kalau tidak mengkonsumsi obat antiretroviral atau obat antivirusnya, ya mungkin dia bosan atau Iya, atau jenuh, kelupaan gitu. dia bisa kambuh.
atau bisa jumlah virusnya, ya Oke, logikanya akan balik lagi. akan balik lagi. Oh, Iya, baik. karena yang kita takuti dari hepatitis, terutama hepatitis B adalah untuk terjadinya fase eh, sirosis hepatis atau Sirosis hepatis. penyakit hati kronis yang kita tidak mau sampai ke fase dekompensata. Itu maksudnya adalah yang sudah ada gejalanya, perutnya membesar, ada Mm-mm. cairan perut kalau Mbak pernah dengar, Mm-mm. kemudian muntah Mm. darah, ataupun yang paling seringnya HB-nya turun. Jadi kita tidak mau sampai terjadi yang Iya, seperti itu, ada cairan di dalam tubuh. Itu karena virusnya sudah tidak terkontrol, akibatnya terjadi peningkatan tekanan, ada mungkin istilahnya tekanan porta di dalam tubuh. Ya, gitu. oke. Oke, untuk sobat SPPN, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan Ya, dan untuk yang sudah mengidap hepatitis tetap semangat ya dok ya. ya. Mungkin ada tips nggak sih dok supaya kita terhindar dari hepatitis baik Eh, A, B, C, D, E? jadi seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita tahu penularannya, oh secara vertikal, horizontal. Cara vertikal berarti kita harus galakan betul-betul untuk ibu hamil kita screening. Screening dari teman ke Screening satu. saat dia sudah sedang menjalani kehamilan. Jadi kadang pasien merasa tabu ya kalau dicek Mm-mm. HbSAg ataupun anti HIV mungkin. Iya. Oh, itu tidak terima biasanya. Tetapi kita harus KIE dengan benar, tujuannya untuk anak. Mm-mm. Kemudian secara horizontal yang bisa kita lakukan ya kita KIE atau edukasi ya. Yang pertama adalah gaya hidup yang baik dan benar. Oke, itu penting banget sih Iya, lifestyle ya. lifestyle tidak Mm. melakukan hubungan seks yang berganti-ganti, Oke, kemudian tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian bergantian. atau menggunakan obat-obatan atau narkoba, kemudian eh, saat akan mendonorkan darah kita harus jelas nih, ataupun menerima darah tersebut harus jelas dia screeningnya benar Benar atau apa enggak enggak? nih. Nah, gimana nih Gitu. kita bisa tahu ini jelas apa enggak ya dok? Kita kan nggak tahu gitu. Biasanya harus benar-benar kalau saya concern sih biasanya saya edukasi pasien saat akan menerima darah betul-betul di cross check, oh sudah dicek hepatitis B-nya belum, sudah Oke, dicek HIV-nya belum. Nah, karena kan ini berkaitannya dengan kelangsungan hidup iya ya. betul. Seperti itu. Baik, dokter, ini sangat bermanfaat sekali Iya. yang hasil diskusi kita hari ini. Dan sepertinya ini kayak nggak cukup dok kalau kita terus-terusan sampai besok kayaknya nih. Iya betul. Mungkin kita bisa lanjutkan sesi 2 ya dok ya. untuk hepatitis ini gitu. Ya, Baik dokter, terima kasih banyak atas ilmunya ya, dan juga untuk sobat SPPN sekalian agar selalu menjaga kesehatan. Oh ya, satu lagi nih dok, mungkin ya. ada apa ya, pesan-pesan untuk sobat RSPPN Mm-mm. atau tips atau apa mungkin? Yang terakhir ya, yang pertama satu hal yang mau saya sampaikan adalah kita harus menjaga kebersihan dan higienis tubuh ya, Oke, itu penting. supaya jadi saat mengkonsumsi makanan juga kita harus pastikan eh, bagaimana proses memasaknya, apakah baik atau sudah benar, karena kan kita tidak mau terjangkit oleh virus hepatitis A juga ya. Iya, Kemudian untuk virus hepatitis B dan C, disarankan ya balik lagi yang tadi ya, mhm, betul-betul dijaga gaya hidupnya, betul. kemudian tetap untuk yang sedang menjalani kehamilan harus aware mau untuk dilakukan screening Screening. untuk bayi. Oke. Oke. Iya, jadi sobat SPPN kita harus lifestyle-nya dibenerin, Mm-mm. makanan juga dijaga. Ya, Kemudian untuk ibu hamil jangan malu, jangan takut untuk dilakukan screening sedini ya, mungkin. Seperti itu ya. ya. Terima kasih banyak Oke. dokter. Nah, sobat SPPN, begitulah hari ini podcastnya sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi ke tema-tema selanjutnya. Dan terima kasih kepada Dokter Riki, terima kasih juga kepada Oke, Bapak Triki. sobat RSPPN yang sudah menonton. Jangan lupa like Instagram kita dan juga subscribe YouTube kita di RSPPN Panglima Besar Sudirman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehatku, Sehatku, sehatmu, sehatmu, sehat sehat kita kita semua. semua.